menyaksikan darah Feni dan kemudian melihat kunci mobil Feni yang tergeletak di dekatnya. Tidak berhenti di situ, si Ama kemudian mengikat si Feni dan membawa jenazahnya ke salah satu tempat wisata alam yang lokasinya kerap ia kunjungi untuk mendaki sebagai pencinta alam. Kan si Ama ini tuh berteman sama anak-anak pencinta alam nih guys. Tibanya di sana, si Ama menguburkan jenazah Feni di lokasi yang sangat terpencil. Setelah itu, si Ama kembali ke rumah Feni untuk mengambil koper dan barang-barang yang lainnya. Agar aksinya tidak mudah terdeteksi, si Ama mengganti plat mobil si Feni sebelum akhirnya si Ama kabur ke Makassar. Setibanya di Makassar nih guys, si Ama meninggalkan mobil si Feni di kompleks Baruga yang merupakan tempat kerjanya dulu. Langkah ini diambil Ama untuk mengaburkan jejak agar ia tidak mudah terlacak. Si Ama lalu kembali ke Palopo menggunakan mobil sewa, sementara barang lainnya disimpan di rumah di Jalan Nanakan di kota Palopo guys. Lalu guys, karena si Ama ini udah merasa aman, Ama pun tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa nih guys. Bahkan si Ama masih sempat nongkrong di bengkel sebelah rumah si Feni. Beberapa hari sebelum dikabarkan hilang, orang tua si Feni ini datang nih mengunjungi rumah Feni. Dengan pintu pagar garasinya yang udah kebuka, orang tua Feni tuh biasa aja guys, karena emang biasanya Feni tuh ninggalin rumah dalam keadaan kosong. Tapi sebenarnya orang tua si Feni ini sempat curiga dengan kunci rumah yang diletakkan tidak di tempat biasa, terus juga gagang pintu yang rusak. Tapi orang tua Feni tuh tetap positive thinking. Dia tetap masuk ke dalam rumah tersebut dan makin curiga lagi karena melihat ada bercak darah di kamarnya Feni. Terus juga celana pendek yang biasa Feni gunain itu terdapat lumuran darah dan diletakkan di belakang pintu kamarnya nih guys. Orang tua Feni nih guys makin khawatir karena Feni ini udah nggak bisa dihubungin, dan orang tuanya Feni berpikir kalau Feni ini habis kerampokan. Tapi ketika dicek di lemarinya Feni, emas dan handphonenya Feni itu masih ada, sehingga kasus perampokan ini terbantahkan. Namun pada tanggal 27 Januari orang tua Feni memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian di daerah Palopo. Namun karena Feni ini udah dewasa guys dan kopernya nggak ada di rumah, si pihak kepolisian mengatakan kalau Feni itu kabur dari rumah, kan dia udah dewasa juga. Nah, si pihak keluarga dari Feni ini terpaksa untuk mencari Feni sendiri ya guys tuh. Beberapa hari kemudian kasus hilangnya Feni ini tersebar di seluruh kota Palopo, dan akhirnya kepolisian datanglah ke rumah Feni untuk mengecek nih gimana keadaan rumah Feni tersebut. Ayah dari Feni ini bahkan sempat menunjukkan kepada polisi tentang bercak darah yang ada di kamar, terus juga celana Feni yang ada darahnya yang tergantung di belakang pintu kamar, dan menunjukkan